Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila telah tiba malam pertama dari bulan suci Ramadan, "Futtihat abwabul jinan," maka pintu-pintu surga dibuka, kulluha semuanya, falam yughlaq minha babun fi syahri kulli, dan selama satu bulan suci Ramadan tidak ada pintu yang ditutup oleh Allah. Wa ughliqat abwabun nirani kulluha, dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun fi syahri kulli, dan tidak satupun pintu dibuka oleh wa ughliqat abwabun nirani kulluha, semua pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun fi syahri kulli, dan tidak satupun pintu dibuka selama bulan suci Ramadan. Wa amara Allah Ta'ala munadiyan yunadi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk selalu menyeru setiap malam di bulan suci Ramadan. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyeru dengan mengatakan, "Ya talibal khairi aqbil," wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," wahai orang-orang yang bergeliman dalam dosa dan kemaksiatan, berhentilah. Tsumma yaqul, kemudian malaikat yang memanggil itu berkata, "Hal min mustaghfirin fayughfarulah," apakah ada orang yang memohon ampunan kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah. "Hal min sa'ilin fayu'ta su'lah," apakah ada yang meminta kebaikan kepada Allah, maka pasti permintaannya akan dikabulkan. "Hal min ta'ibin fayutaba alaih," apakah ada orang yang bertobat, maka pasti tobatnya diterima oleh Allah.
Falam yazal kadzalika ila infijari subhi, dan malaikat itu terus memanggil hingga terbit fajar di waktu subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita baca ini memberikan keterangan kepada kita semua akan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Apa itu yang pertama? Selama bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud pintu surga dibuka oleh Allah? Ternyata kata ulama, yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga, karena selama bulan suci Ramadan kita diberikan semangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Sementara kebaikan dan ketaatan itu merupakan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan apa yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup? Kata ulama, yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup karena selama bulan suci Ramadan kita berusaha untuk menghindari dan menjauhi dosa dan kemaksiatan, sementara dosa dan maksiat merupakan penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini berarti bukan surganya yang dibuka, bukan nerakanya yang ditutup, tapi yang dibuka adalah sebab-sebab kita masuk surga, dan yang ditutup adalah sebab-sebab kita masuk neraka. Karenanya bila Ramadan sudah tiba, semestinya kita berusaha untuk terus melakukan kebaikan, dan kita tidak boleh memandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf, setiap kali kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah di masjid ini, baik itu ibadah tarawih, baik itu ibadah subuh, baik itu ibadah-ibadah yang lain, setiap selesai salat di depan kita selalu lewat sebuah kapal yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Saya ulangi, setiap kali kita duduk selesai salat, ada kapal yang lewat di depan kita dengan merek celengan. Dan saya berharap ketika kapal ini lewat, jangan biarkan dia lewat begitu saja tanpa singgah di depan kita untuk mengambil penumpang. Mengapa demikian? Lagi-lagi kita tidak tahu kebaikan apa yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bila kita belum bisa memasukkannya warna merah, tidak apa-apa warna biru 2 lembar. Saya ulangi, bila kita belum bisa memasukkan warna merah, tidak apa-apa warna biru 2 lembar. Kalaupun tidak bisa berwarna biru, terserah warnanya. Yang penting jangan biarkan dia lewat begitu saja tanpa kita memasukkan sesuatu ke dalamnya. Mohon maaf, Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Andre Gurutta Farid Wajedi, beliau pernah berpesan kepada kami dengan mengatakan, "Nak, setiap kali kamu masuk masjid, jangan biarkan kantongmu kosong." Beliau mengatakan, "Nak, setiap kali kamu masuk masjid, jangan biarkan kantongmu kosong." Artinya, upayakan selalu ada uang di dalam kantongmu. Karena begitu engkau masuk dalam masjid, tinggal duduk di dalam masjid, bisa jadi ada celengan yang lewat di depanmu. Ketika celengan itu lewat di depanmu, jangan biarkan celengan itu lewat begitu saja tanpa engkau memasukkan sesuatu ke dalamnya. Mengapa demikian? Karena satu, jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, beliau berpesan, selalulah engkau masukkan sesuatu ke dalam celengan setiap kali engkau berada di dalam masjid.
Karena jangan sampai engkau berdiri di atas mimbar, ceramah setengah jam, ceramah 1 jam, ceramah 2 jam, engkau berbicara tentang zakat, engkau berbicara tentang infak, engkau berbicara tentang sedekah, engkau berbicara panjang lebar tentang sedekah dan sumbangan, tapi baru celengan lewat di depanmu, engkau belum bisa memasukkan sesuatu ke dalamnya, kata beliau, ceramahmu itu sia-sia. Mengapa? Karena sikapmu berbeda dengan perkataanmu. Ceramahmu memang didengar oleh orang, tapi sikapmu dilihat oleh orang. Jangan sampai apa yang dilihat berbeda dengan apa yang didengar. Orang Bugis mengatakan, "Sek digau si sebu werek kada mamosoi gau sek di naya ada si sebue." Satu perbuatan 1000 kata jauh lebih bermakna satu perbuatan itu daripada 1000 kata yang tidak dibuktikan. Karenanya kembali kami berpesan, Ramadan sudah tiba. Setiap kali nanti ada kapal yang lewat di depan kita, jangan biarkan dia berlalu begitu saja. Masukkanlah sesuatu ke dalamnya sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya, ternyata setiap malam di bulan suci Ramadan ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umat manusia dengan mengatakan, hal min mustaghfir fayughfarulah. Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah. Hal min sa'ilin fayu'tasulah. Apakah ada yang meminta kepada Allah, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Hal min ta'ibin fayutaba alaih. Apakah ada orang yang bertobat, maka pasti tobatnya diterima oleh Allah. Apa makna di balik kalimat ini? Itu memberi isyarat selama bulan suci Ramadan, utamanya di malam-malam Ramadan. Pertama, perbaikilah tobat kita kepada Allah. Perbaikilah tobat kita kepada Allah, karena pastinya tidak ada orang tidak ada kesalahannya. Tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Saya ulangi, kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, berdosalah dia. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya memang Haji Saleh. Artinya apa? Selama Ramadan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga sebenarnya bukan karena amal. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga karena kita bersih dari dosa. Tapi kita perlu beramal, karena penempatan di dalam surga tergantung dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Pertanyaan, mana dalilnya? Jawabannya, yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga bukan karena amal, tapi karena kita bersih dari dosa. Nabi bersabda, bila ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia, anak kecil yang belum balik meninggal dunia, kata Nabi, anak itu langsung masuk ke dalam surga. Pertanyaan, kenapa dia bisa langsung masuk ke dalam surga padahal sedikit amalnya? Jawabannya, anak yang belum balik adalah orang yang bersih dari dosa. Karena dia bersih dari dosa, karenanya itulah menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi sekali lagi, kita perlu beramal. Kita perlu beramal, karena karcis penempatan di dalam surga itu ditentukan dari amal kebaikan yang kita lakukan. Inilah Ramadan telah tiba menyapa kita semua. Kita dipanggil oleh Allah. Apakah ada orang yang memohon ampunan? Maka dia akan diampuni oleh Allah. Apakah ada orang yang bertobat? Maka dia akan diterima tobatnya oleh Allah. Apakah ada orang yang meminta? Maka pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ramadan telah tiba. Kita jangan sia-siakan kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, siapa tahu di antara kita ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau di luar materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Silahkan ditanyakan. Kalau kami tahu jawabannya, maka kami akan jawab. Tapi kalau kami tidak tahu jawabannya, maka kami akan bantu untuk mencarikan jawabannya. Kami persilahkan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Aman terkendali? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, ada yang mengatakan itu yang mengatakan orang mau naik umrah dengan haji kalau ada utang tidak bisa, haram. Itu saja. Ada dua macam katanya itu utang. Ada utang baru jatuh tempo. Kalau ada utang yang sudah jatuh tempo tidak bisa naik haji dan umrah. Terima kasih. Bagaimana hukumnya berhaji dan berumrah sementara masih ada utangnya? Ya. Jawabannya lain haji, lain utang. Dengan kata lain, sekalipun punya utang, tapi dia menunaikan ibadah haji dan umrah, selama syarat-syarat dan rukun-rukun haji terpenuhi, insya Allah sah hajinya, sah umrahnya. Tapi kalau masih ada utangnya, nak kena cerita. Apa artinya? Kalau masih ada utangnya, maka bisa jadi dia akan mendapatkan cerita macam-macam. Mengapa demikian? Umrah itu mulia, tapi bayar utang itu wajib. Saya ulangi, umrah itu mulia, tapi bayar utang itu wajib. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Tapi bila ternyata punya utang, tapi dia menunaikan umrah, apakah umrahnya sah? Jawabannya, selama dia memenuhi syarat dan rukun umrah, insya Allah sah umrahnya, sah pelaksanaan ibadahnya. Sama juga dengan laki-laki yang melaksanakan salat dengan menggunakan kain sutra. Laki-laki yang melaksanakan salat dengan menggunakan kain sutra, sah salatnya bila dia laksanakan salat sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun salat dia kerjakan, insya Allah sah salatnya. Tapi karena menggunakan kain sutra, sah salatnya, tapi dia berdosa dikarenakan kain sutranya. Karena kain sutra bagi laki-laki, bagi perempuan itu dihalalkan, bagi laki-laki tidak dibenarkan ketika mau digunakan untuk melaksanakan sholat. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya pertegas, bagaimana dengan umrah bagi orang yang masih punya utang? Selama syarat dan rukun umrah terpenuhi, sah umrahnya. Tetapi pastinya bahwa umrah itu mulia, umrah itu wajib, umrah itu baik, tetapi hukum umrah itu sunnah, sementara bayar utang itu wajib. Sehingga dengan demikian jangan sampai kita mengejar yang sunnah, tapi ternyata kita melalaikan yang wajib. Kecuali kalau memang ada kesepakatan bahwa ada tempo-tempo tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang sudah disepakati, itu lain persoalan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya seperti ini,
Di dalam ayat surah Al-Rumah dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa definisi tafsir di sini tentang kullu man 'alaiha fan, kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan tiada, segala sesuatu itu akan hilang, segala sesuatu itu akan lenyap, tetapi wajhu rabbi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tapi wajah Tuhanmu, artinya Tuhanmu senantiasa abadi selamanya. Perlu dilihat ayat ini, ayat pertama memberi penegasan bahwa segala sesuatu akan hilang, segala sesuatu akan lenyap, tapi Tuhanmu akan selalu abadi. Kata ulama, ayat ini berbicara tentang akidah, bahwasanya yang kekal abadi hanya satu, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita tidak boleh membanggakan apapun, karena apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya akan lenyap dan tiada. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama, ayat itu memberi penegasan mengenai keabadian Allah. Allah ada di saat sesuatu belum ada, dan Dia selalu ada di saat sesuatu sudah tiada. Saya ulangi, Allah ada di saat yang ada itu belum ada, dan Dia selalu ada di saat yang ada itu sudah tiada. Sekali lagi bahasa akidah ya. Dia ada di saat yang ada sudah, Dia ada di saat yang ada belum ada, dan Dia selalu ada di saat yang ada sudah tiada. Artinya apa? Allah ada di saat segala sesuatu belum ada, dan Dia selalu ada sekalipun segala sesuatu sudah tiada. Karenanya itu juga memberi isyarat, bila kita ingin mendapatkan keabadian dalam rahmat dan kasih sayang Allah, maka berupayalah untuk selalu dekat dengan sesuatu yang maha abadi. Dan yang maha abadi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Masih ada? Aman terkendali? Ada? Ya. Salam. Bagaimana dengan sekarang banyak travel yang menjadikan itu gubernur orang membayar cicilan. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa manistata'a ilaihi sabila, pelaksanaan haji dan umrah itu dibebankan bagi orang yang mampu. Adapun persoalan pembayaran itu teknis. Adapun persoalan pembayaran itu teknis. Intinya selama mampu. Mau dilunasi dulu sebelum berangkat, oke. Mau berangkat dulu baru dilunasi, oke. Yang penting benar-benar mampu melunasi. Hanya saja kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur kita. Karenanya mohon maaf, sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya kurang tepat. Saya ulangi, sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya itu kurang tepat. Karena lagi-lagi kita tidak tahu dengan umur dan usia kita. Bila memang kita belum mampu untuk melunasi sebelum berangkat, maka sebaiknya tidak usah dulu kita berangkat. Kenapa? Karena umrah itu pun juga bukanlah sebuah keharusan dan kewajiban.
Tetapi sekali lagi bagaimana dari sisi hukum? Jawabannya boleh-boleh saja karena itu teknis. Tetapi pastinya bahwa sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya itu kurang baik. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi kita tidak tahu dengan usianya kita. Yang kedua, pelaksanaan umrah bukan kewajiban. Kita jangan terlalu memaksakan diri untuk berusaha berangkat umrah di saat memang kita belum punya kemampuan pasti di waktu itu untuk menyelesaikan pembayarannya. Sekalipun pastinya bahwa secara hukum ketika itu dilaksanakan dan selama rukun-rukun umrah terpenuhi, insya Allah sah umrahnya. Tapi mohon maaf, saya sedikit ingin mempertegas. Dalam melakukan sesuatu, kita jangan hanya melihat hukumnya, tapi kita pun juga perlu melihat adabnya. Dalam melakukan sesuatu, kita jangan hanya melihat hukumnya, tapi kita juga perlu melihat adabnya. Bisa jadi secara hukum oke, tapi secara adab sepertinya kurang baik. Saya kasih contoh. Memimpin salat, melaksanakan salat hanya dengan menggunakan baju kaos oblong. Misalnya Pak Imam, Ustaz Harun, memimpin salat hanya menggunakan baju kaos oblong, bertuliskan I love Bugis. Dan tidak menggunakan songkok. Pertanyaan, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Apakah salat berjamaahnya sah? Jawabannya sah. Tapi saya khawatir ketika Ustadz Harun memimpin salat seperti itu modelnya, saya khawatir selesai salat langsung diadakan rapat panitia untuk membicarakan penggantian imam. Mengapa? Karena melaksanakan ibadah hanya melihat sisi hukum, tapi tidak melihat adab dan etika-etika. Karenanya melakukan sesuatu bukan hanya dilihat hukumnya, tapi yang tak kalah penting perlu dilihat adabnya. Seperti itu juga lah dalam, saya kasih contoh lain karena berbicara tentang umrah. Hari ini pelaksanaan ibadah umrah hari ini sepertinya tidak lagi terlalu kental nilai ibadahnya. Tapi sepertinya ibadah umrah hari ini yang kental adalah nilai wisatanya dan rekreasinya. Saya ulangi, hari ini pelaksanaan umrah sepertinya bukan lagi kental nilai ibadahnya, tapi yang kental adalah nilai rekreasi dan wisatanya. Sebagai contoh, sudah sangat sedikit jamaah kita dengar ketika melaksanakan ibadah umrah, sedikit sekali jamaah kita dengar melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bila kita berangkat ke tanah suci Mekah, perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kalau misalnya kita berangkat dari Madinah menuju Mekah, sehingga di Bir Ali untuk berniat ihram, yang menjadi pertanyaan, berapa kali kita lantunkan talbiyah dalam perjalanan dari Bir Ali sampai ke tanah suci Mekah? Begitu tiba di Mekah, langsung masuk hotel untuk istirahat sejenak, baru melanjutkan perjalanan masuk ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah umrah. Yang menjadi tanda tanya, ketika kita berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, apakah masih ada panduan untuk melantunkan kalimat talbiyah? Sekarang ini sepertinya sedikit sekali kita dengarkan suara-suara jamaah yang melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi yang dominan hari ini adalah nilai rekreasi dan wisatanya. Dan begitu kentalnya nilai rekreasi dan wisata sampai-sampai ketika tawaf di sekeliling Baitullah, ketika tawaf 7 kali di sekeliling Baitullah, bukan lagi Ka'bah yang menjadi perhatian, tapi yang menjadi perhatian adalah video call. Tidak sedikit jamaah kita ketika melaksanakan ibadah umrah, ketika bertawaf,
dia sudah berkeliling di sekeliling Ka'bah, sudah ada Ka'bah berdiri di sampingnya, tapi ternyata yang diperhatikan adalah video call-nya. Pertanyaan, apakah umrahnya tidak sah? Insya Allah, selama dia berjalan berkeliling Ka'bah, insya Allah sah tawafnya. Tapi kalau sibuk dengan HP-nya, sepertinya menyalahi adab dan etika. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita tekankan dalam beribadah. Bukan hanya hukum yang perlu dilihat, tapi yang tak kalah penting adalah adab dan akhlakul karimah. Bolehkah berumrah dan nanti biayanya diselesaikan ketika kembali? Jawabannya secara hukum boleh, selama benar-benar kita mampu. Tapi sepertinya secara adab itu kurang baik. Mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana usia dan umur kita. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Jam berapa masuk? Suruh 5? Ya. Ya, bila memang sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, saya kira marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, bila memungkinkan, selesai ceramah ini kita tinggal duduk sejenak untuk menanti masuknya waktu syuruk, masuknya waktu terbit matahari. Setelah itu kita laksanakan salat sunnah isyraq. Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullaha ta'ala, kemudian dia tinggal duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia tutup dengan salat sunnah minimal 2 rakaat. Kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna seperti pahala haji dan umrah. Saya ulangi, seperti pahala haji dan umrah. Tapi bukan berarti sudah haji dan umrah. Karena kalau dikatakan seperti hujan atau tidak? Seperti hujan, sepertinya di luar hujan. Hujan atau tidak? Tidak, karena sepertinya. Ya. Tetapi pastinya bahwa nilai itu didapatkan. Oleh karenanya mudah-mudahan selama tidak ada sesuatu yang mendesak di luar, kita tinggal sejenak untuk berzikir kepada Allah, dan kita tutup dengan salat sunnah 2 rakaat salat isyraq. Kiranya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih banyak yang sudah bergabung. Tentunya makasih banyak. Sambil menunggu terbitnya matahari, mari kita berzikir bersama. Tadi banyak. Tadi. Iya. Kalau pagi tadi sana. Cek. Sengaja. Terbang di bawah aja. Di sini. Dari bawah. Astagfirullah. Ada sih, Be. Oh, sudah. Terawat. Sambil menunggu terawat. Yang salah. Barusan lama ceramah aku ini. Sambil ini panitia ya ditunggu. Sambil dulu aja. Di mana dia?
Ya, saya ini sama hari 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 kemudian di Kapolda oh iya mau jam oh anu ini suhu musik ini
Oke, kita sholat berjamaah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa ala أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك وأنا بحالي وأنا بمن على يد إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إلا الله وأنه لا إله إلا هو الملائكة لا إله إلا هو ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو الرحمن. ولو أن القرآن سجل من الجبال أو وسعت الأرض بالمعنى فلله الحمد جميعا. إن الله يحب إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. فله بلبس الخلق إليه وأقرأ ما تعلم الرسول وما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه من قال ذلك آمين. فجعل الله كل شيء قدرا وأحاط بما لديه مع صدق عددا. فبالخير والأمر لا إله إلا هو.
لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا لأن شيء خلقه خلقه فقدره هو من الذي عرش العزيز خالقا عنها لا حول ولا قوة إلا بالله الله لا إله إلا هو له وقد اللهم لا إله إلا هو له وقد اللهم لا إله إلا هو له وقد الله 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 لا إله إلا هو له وقد لا إله إلا هو له وقد لا إله إلا هو له لا إله إلا هو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر آمين يا الله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر وشر نفسه وشر ما بعده اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من تحتنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إن الدعاء دعاء والبهاء بهاء والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسير وإن كان حراما فطهير وإن كان بعيدا فقرب بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك آتنا ما أتيت بارك صالحين آتنا ما أتيت بارك صالحين آتنا ما أتيت بارك صالحين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.